الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafidh rahimahullah taala. Kita sampai di sekarang mulai dari al-mas'alah ats-tsaniyah, dari masalah al-masah 'alal khuffain. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Ya. Al-mas'alah al-tsaniyah wa amma tahdidul mahal. Masalah tahdid al-mahal, yaitu menentukan batasan tempat masah al-khuffain di sebelah mana sih itu. Apakah di zahir apakah di al-zahir atau maksudnya zahir al-khuf, yakni a'la al-khuf, atasnya sepatu, atau batin al-khuf. Batin al-khuf maksudnya di bawah. Ya, di bawah, asfal, ya. Kita baca dulu. Qala rahimahullah taala. Al-mas'alatu ats-tsaniyah wa amma tahlilul mahal fakhtalafa fihi aydan fuqaha'ul amsar faqala qaumun innal wajiba min dhalika mashu a'la al-khuf wa inna mashal batini a'ni asfal al-khuf mustahab. ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن awil a'la ayyuhuma masah. Itu. Ya. Ketemu, Pak? Baik, kita mulai dari al-mas'alah ats-tsaniyah. Qal wa amma tahdidul mahal. Menentukan pembatasan bagian yang diusap dari khuf. Fakhtalafa fihi aidan fuqaha'ul amsar. Para ulama beragam negeri itu mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat. Faqala qaumun, ini pendapat pertama. Innal wajiba min dzalika mashu a'lal khuffi, mashu 'alal khuff. Wa inna mashal batini mustahab. Pendapat pertama apa? Yang wajib adalah mengusap bagian atas. Adapun bagian bawah mustahab. Ini pendapat pertama. Pendapat siapa ini? Ini pendapat Imam Malik dan salah satu Imam Malik dan Syafi'i. Atau kita katakanlah secara mutlak ini mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Oke? Itu satu. Kemudian yang kedua, wa minhum man aujaba masha zuhurihima wa butunihima, dan di antara ulama ada yang mewajibkan mengusap atas dan bawahnya. Ya. Atas dan bawahnya. Gimana, kebayang enggak gimana caranya? Sama aja. Kayak mencuci kaki berarti ya. Oke. Kenapa enggak sekalian gitu ya? Dan ini wajib, Pak. Ini wajib katanya. Wa huwa madhhabu Ibnu Nafi' min ashabi Malik. Ini madhab Ibnu Nafi' dari ashab Malikiyah. Tapi ini bukan madhab Malikiyah. Satu ulama ini saja yang berpendapat seperti itu. Wa minhum, di sini Ibnu Rushd ini kan madhab Maliki, makanya beliau itu kadang agak tawassu' dan memperlebar masalah Malikiyah gitu loh. Ulama Malikiyah dimasukkan di sini walaupun
menyelisihi jumhur gitu. Wa minhum man aujaba mashal zuhuri faqat wa lam yastahibba mashal butun. Dan di antara mereka ini yang ketiga, mewajibkan mengusap bagian atas dan tidak menganjurkan mengusap bagian bawah. Kif, gimana? Paham nggak? Oh ya, itu pendapat siapa? Mazhab Abu Hanifah, Daud, Sufyan dan juga Imam Ahmad. Oke, itu pendapat ketiga. Keempat, wasyadza Ashhab Malikiyah. Itu mengeluarkan pendapat yang syadz, menyelisihi, agak aneh sendiri. Innal wajibah mashul batin awil a'la ayyuhuma masah. Sakarap mula gitu. Ini kebalik sebenarnya. Ya, kebalik. Yaitu bahwasanya yang wajib adalah mengusap bagian bahu bawah. Asfal. Adapun yang ala-ala ini maksudnya di sini adalah mustahab. Ini lawan dari pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Dan sebenarnya ini lawan dari pendapat semua ulama gitu loh. Karena semua ulama lebih fokus di apa? Atas. Ya, memang iya ada tadi perkataan Ibnu Nafi' bahwasanya yang wajib atas dan bawah iya. Tapi atas kan tetap diwajibkan. Jadi 3 pendapat di atas itu semua mewajibkan bagian atas. Yang pendapat keempat ini yang syadz ini, ashab, ini kebalikan dari semuanya. Bawah yang wajib, atasnya fadhal. Oke. Nah, antum lucu karena apa? Karena selama ini menganggap apa? Menganggap ya karena antum tahunya yang atas doang gitu loh. Dan itu yang dipraktekkan gitu. Padahal ada ulama yang berpendapat sebalik, dan itu kita tidak mengatakan ulama ini anti sunnah, pasti ahlul bid'ah nih, pasti ngajinya nggak ke Ustadz Fulan. Enggak, lu udah sejak emang kayak ulama, dan mereka dan beliau ini tidak mengucapkan ini kecuali mereka punya istinbat dan kaidah-kaidah. Kendati pun salah, namanya ijtihad kan. Ya jadi kita nggak boleh ikut lah, kalau tahu salah ya nggak boleh ikut gitu kan. Tahu gitu, oh kayaknya seru nih kalau pakai pendapatnya ashab gitu. Pendapat ini berarti merujuk dalil atau hanya istinbat mereka sendiri? Istinbat, dan istinbat kan mereka juga berdasarkan kaidah dan dalil, Pak. Gitu loh. Jadi kita katakan bukan berarti tidak menghormati ulama-ulama ini, kita katakan ini salah karena ada dalil yang zahirnya bertentangan dengan pendapat mereka. Walaupun mereka mungkin pakai dalil gitu kan. Dan mereka pakai dalil insyaallah gitu, enggak sembarang ngomong. Tapi tidak boleh kita tahu yang lebih hak adalah sebaliknya, malah kita ikut dengan ini. Nggak ada agama tuh nggak main seru-seruan. Kayaknya lucu nih kalau pakai ashab nih gitu. Kayaknya seru nih gitu. Yang bawah doang habis itu, atasnya nggak diusap. Hah? Enggak, kalau kita sebut ra'yun, istinbat pun ra'yun, Pak. Istinbat dari dalil pun bisa dikatakan pendapat gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang dalil itu perlu istinbat, perlu ijtihad untuk mengambil hukum darinya. Ya, kita baca berikutnya ya, kawan. Kita intermezzo sedikit. Ada iklan. Ini masih lebih enak nih, karena sebelum-sebelumnya pakai emosi belum lebih kencang ya. Tapi ini sudah lumayan mukul juga ini. Cepatlah. Sampai garis itu baru kita mulai. Ya, terus Pak, terus. Terus finish sampai situ. Kemudian qala rahimahullah wa sababu ikhtilafihim ta'arudul atharil waridati fi dhalika wa tashbihul mashi bil ghusl. وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين أحدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه والآخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه
Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Qala faman dhahaba madhhab al-jam'i bain al-haditsaini hamala hadits al-Mughirah 'ala al-istihbab wa hadits Ali 'ala al-wujub wa hiya tariqatun hasanah. Kenapa kok bisa terjadi khilafiyah? Ya. Nah, tadi kita udah ada berapa pendapat? 4 pendapat. Pendapat pertama, wajib atas, sunnah bawah. Pendapat kedua, wajib atas dan bawah dua wajib. Pendapat ketiga, wajib atas, bawah tidak dianjurkan. Yang keempat, beda sendiri. Wajib bawah, atas ya fadhal mustahab. Wa sababu ikhtilafihim ta'arudul atharil waridati fi dzalika. Pertama, sebab pertama, adanya sisi kontradiksi antara athar-athar yang menyatakan masalah khufain dalam masalah tahdidul mahal, pembatasan area yang diusap. Yang kedua, tasbihul mashi bil ghusl, permasalahan penyerupaan mengusap dengan membasuh. Apakah boleh mengusap khuf ini dikiaskan dengan membasuh kaki? Itu muskilahnya. Gimana? Paham di sini? Ya. Apakah boleh mengusap khuf ini dikiaskan dengan membasuh kaki, dalam artian atas bawah juga kena? Mengusap sama membasuh beda, tapi bukan di mengusap atau membasuhnya di sekarang, tapi di tahdidul mahal, pembatasan tempatnya, karena membasuh itu atas dan bawah. Boleh nggak mengusap ini kita kiaskan juga ke membasuh kaki? Gimana? Paham nggak di sini? Alwi paham nggak? Antum membasuh kaki itu atas bawah nggak? Pasti ya. Nggak mungkin, wah basuh atas doang ah. Nggak sah antum. Ya. Nggak bisa juga emang ya. Dimasah doang. Ya begitu, maka atas bawah. Dan apakah bisa nih masah al-khuffain itu dikiaskan dengannya, jadi diserupakan, ditasbihkan, sehingga oke, yang bawah dianjurkan deh, atau bahkan diwajibkan juga gitu. Itu jadi dalil yang berapa? Pendapat berapa? Kedua. Dan juga bisa menjadi dalil pendapat pertama. Karena dalil yang menunjukkan atas jelas itu ada. Dalil yang menunjukkan bawah, nah itu kan udah dikiaskan aja sama ghusl, membasuh. Oke. Jadi dua sebab itu. Sebabnya apa? Ta'arudul athar dan tasbih. Kemudian beliau berkata, wa dzalika anna fi dzalika atharaini muta'aridain. Dalam bab ini, dalam tema ini ada dua athar, dua hadis yang seolah saling bertentangan. Tapi pada hakikatnya tidak ada dalil dan Al-Quran dan Sunnah yang saling bertentangan. Yang ada hanyalah terbatasnya logika kita dan ilmu kita. Itu aja. Ya, kita lihat di sini. Ahaduhuma, hadis pertama. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffi wa batinih. Sok ya. Ayo. So, gimana Pak Mitro? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf dan bagian bawahnya. So, jawab. Hah? Lihat di mana, Pak? Betul. Kita belum, nanti riwayat Ali ada nih, ada. Cuman di sini kan kita lihat masaha 'alal khuffi wa batini. Ayo. Atasnya khuf juga, batinnya asfalnya juga. Iya, riwayat Ali betul, a'la ya. Tapi di riwayat ini atas bawah juga kena, Pak. Ayo, mulai pendapat kedua dari Ibnu Nafi' dari kalangan Malikiyah langsung. Ayo, gua menang. Maaf loh. Ada dalilnya, Pak, makanya hati-hati. Yang keempat pendapat keempat apa tadi? Bawah wajib, atas sunnah, kebaliknya. Kenapa bawah diwajibkan? Mengacu dari hadis ini juga.
Loh, kok bisa menjamak pula dengan apa? Dengan apa yang mereka dilogikakan. Karena itu lebih kotor, maka ilatnya lebih ada dibandingkan atas. Itu yang tadi pertanyaan Pak Mitro tadi. Terus kenapa kok bagian yang keempat kok mengapa kok menyelisih dalil udah jelas-jelas gitu kan? Ya jelas bagi kita, tapi sebenarnya ulama kemudian ada juga yang syadz seperti ini ashab. Bagian bawah yang wajib, atasnya sunnah. Ketawa bagi kita, tapi kan beliau-beliau ya mungkin punya hujah. Ya seperti itu hujahnya. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas dan juga bawah dari khuf. Maka kenapa yang pendapat kedua mewajibkan dua-duanya? Karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang ashab itu kemudian malah bawahnya wajib atau sunnah? Karena bawahnya ini lebih kena dengan ilat dari pembersihan. Ya enggak? Lebih kotor mana? Bawah pastinya. Dan itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya kalau mau dilakukan lebih, malah justru lebih kotor bawah, malah mengotori bawah kalau kita ngusapin yang bagian bawah, ya enggak? Iya, sebenarnya begitu. Inilah Allah membuka majal untuk berdiskusi bagi ulama-ulama gitu. Ya. Ya bukan berarti kita udahlah pilih yang paling enak, enggak gitu juga. Cuman lihat di sini khazanah ilmiah dari ulama, ikhwan. Ya kita tidak menuduh ulama-ulama ini menyelisih sunnah atau gimana, enggak menuduh gitu, enggak. Tapi mereka itu betul-betul memikirkan untuk umat ini gitu loh. Tapi ya qadarullah, begitulah manusia memiliki tanazu', yaitu perselisihan satu sama lain, ya khilafat. Oke. Itu hadis pertama, ikhwan. Hadis pertama. Bagaimana status hadis ini? Dhaif. Selesai. udah urusannya selesai udah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Udah. Hah? Karena ini kan saya lurus kan Maliki. Apa? Ibnu Rushd maksudnya apa, Pak? Enggak ada catatan. Ibnu Rushd Al-Maliki nggak fokus di situ, Pak. Beliau hanya menyampaikan pendapat ulama dan hujjah dan sebabnya, udah. Bukan urusan Ibnu Rushd di sini untuk mentashih dan mentad'if hadis. Ya begitu ya. Makanya beliau nggak memberikan beliau bahkan jarang mentarjih yang sahih adalah ini. Enggak jarang begitu, jarang. Karena begitu bidal pun tugas beliau hanyalah menyampaikan khazanah fiqhiyah aja. Begitu. Ya kita menyampaikan ini, tapi ya karena kita ingin beramal, maka carilah yang lebih dekat kepada kebenaran gitu loh. Itu yang pertama. Dhaif, selesai urusan. Riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Makanya tidak populer kan di kita? Populer karena enggak dipakai. Dipakai. Kadang pendhaifan hadis pun ijtihad, Pak. Jadi kadang-kadang bagi ulama-ulama ini mungkin tidak dhaif, atau ulama ini mengatakan ini hadis dhaif tapi dhaif ringan, bisa dipakai hujah, bisa digabungkan, dikolaborasikan. Nanti kita lanjut. Wal akharu haditsu Ali, yang lainnya hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Ini yang tadi disebutkan Pak Mitro. Kalau misalnya agama ini dengan logika, maka asfalul khuf aula bil mashi min a'la. Maka bagian bawahnya khuf lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atas. Awal-awal kita mikir sahih enggak, ikhwan? Karena kenapa? Karena lebih kotor mana awalnya? Bawah lah, karena udah tersentuh lantai, apalagi zaman ketika itu tanah-tanah dan seterusnya. Tapi kalau lebih dilogikakan lagi, kalau antum basuh atau usap bagian bawah, malah menjadi lebih kotor lagi dari sebelumnya, gitu kan ya. Begitu. Jadi sebagian ulama pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kemuliaan beliau radhiyallahu anhu itu pun tidak tepat gitu loh. Tapi penekanan Ali bin Abi Thalib di sini hanyalah apa? Bukan di masalah masahnya saja, melainkan di masalah manhaj. Bahwasanya agama ini tidak didasari atas logika belaka, melainkan harus dari nas dan dalil, khalas. Sami'na wa ata'na qawlan nas. Maka kata beliau radhiyallahu anhu,
wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari sepatunya beliau. Makanya jumhur atau hampir semua ulama, atau bisa dikatakan ijma' ulama, bagian atasnya itu wajib untuk kena. Adapun yang ashab ini syadz, enggak dianggap sebenarnya. Cuman beliau menulis kemudian karena mazhab Maliki ya. Begitu ya. Nah, ini hadis yang apa? Yang kedua ini hadis sahih kan. Kalau yang kedua ini hadis sahih masyhur. Nah, itu yang dipakai oleh ulama. Maka kata Ibnu Rushd rahimahullah, "Faman dhahaba madhhab al-jam'i bain al-haditsaini, hamala hadits al-Mughirati 'ala al-istihbab wa hadits 'Ali 'ala al-wujub, wa hiya tariqatun hasanah," kata beliau. Ini kata beliau, siapa yang memandang harus dikompromikan antara dua hadis ini, jadi hadis ini digabung, dikompromikan. Oke. Jadi hadis Mughirah tadi dipakai juga. Hadis Ali tentu dipakai. Maka menjadikan hadis Mughirah sebagai apa? Istihbab, dianjurkan. Yang dianjurkan yang mana? Bagian bawah dianjurkan. Wa haditsu Aliyin 'alal wujub, dan hadisnya Ali wajib. Bagian atas. Wa hiya tariqatun hasanah. Ini metode yang bagus. Iya, metode menjama' itu bagus. Bahkan jumhur ulama mengatakan al-jama' muqaddamun 'ala tarjih. Menjama' itu lebih didahulukan daripada mentarjih. Ya, makanya untuk poligami kaidahnya itu, Pak. Al-jama' ini kaidah ini sampai mazhab Kasmani itu enggak pakai kaidah ini, Pak. Al-jama' muqaddamun 'ala tarjih. Mengkompromikan, menggabungkan lebih baik daripada menebang satu-satu gitu loh. Betul. Thariqah hasanah betul dari segi itunya. Tapi kalau kita melihat ke hakikat dari hadis-hadis masing-masing dari segi sanad, maka tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena yang namanya menjama' itu harusnya dalam satu strata hadis. Sanadnya kuat, kekuatannya rata gitu loh. Lah kalau misalnya hadis Mughirah itu dhaif, hadisnya Ali itu sahih, nggak perlu dijama'. Nggak perlu dijama'. Udah, pakai hadisnya Ali. Hadis yang dhaif tidak kita pakai. Gitu kan? Oke, gimana? Alwi paham? Yakin? Baik, kemudian qala rahimahullah, wa man dhahaba madhhab at-tarjih. Nah, kalau tadi kan jamak kan? Tapi jamak yang memang kurang tepat ya. Sekarang madhab tarjih. Ya, tapi ini bukan Muhammadiyah ini ya. Belum ada Muhammadiyah ketika itu. Akhadha imma bi hadits Ali wa imma bi hadits Al-Mughirah. Mazhab tarjih ini ada dua kubu kemudian. Dia mentarjih hadis Ali diangkat, berarti kan bagian a'la kan. Ada yang mengangkat hadis Mughirah dan memarjuhkan, tidak begitu mengikuti hadis Ali bin Abi Thalib. Gitu. Faman rajjaha hadits al-Mughirati ala hadits Ali rajjahahu min qibal al-qiyas. Pahami baik-baik. Jadi tadi ada yang mentarjih. Ada yang mentarjih hadis Ali, angkatnya itu a'la. Ada yang mentarjih hadis Mughirah, asfal. Sekarang kita mulai dari pihak yang lebih menitik beratkan hadis Mughirah dibandingkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Maka bagaimana metodologi tarjihnya? Tarjih pun nggak sembarangan, Pak. Ada dua hadis seolah bertentangan, kita tarjih. Tarjih bukan semaunya. Ini lebih seru nih. Enggak. Ini kayaknya lebih enak nih, lebih nyaman. Enggak. Bukan dari segi itu. Ada lagi metodologi dalam usul fikih. Maka faman rajjaha hadits al-Mughirati ala hadits Ali rajjahahu min qibalil qiyas. Maka mentarjihnya dengan metodologi qiyas. Bagaimana qiyasnya? A'ni qiyas al-mashi ala al-ghasl. Ya, ini mengkiaskan mengusap khuf dengan membasuh kaki.
Gimana metodologi pengkiasannya, ikhwan? Apakah mereka yang mentarjih hadis Mughirah itu mendhaifkan hadis Ali? Enggak. Sama-sama bagi mereka hadis yang bisa dijadikan hujjah. Tapi kenapa hadis Mughirah ini lebih dipakai? Karena kata mereka, hadis Al-Mughirah itu lebih mirip dengan asal. Ya kan? Iya, lebih mirip dengan asalnya untuk kaki. Asalnya untuk kaki apa? Mengusap kan? Dan asalnya mengusap atas dan bawahnya kaki. Maka yang lebih dekat kepada asal itu, yang lebih dekat kepada qiyas itu yang kita ambil. Gimana Pak Mitor bisa dipahami sini? Makanya mereka kemudian mengatakan bahwasanya hadis mengusap khuf atas dan bawah itu wajib. Gimana? Atas dan bawah wajib. Itu pendapat kedua. Itu pendapat Ibnu Nafi' dari mazhab Maliki. Tapi itu beliau doang gitu. Cuman kan kita lihat di sini alasannya ada nggak? Ya beralasan nggak beliau mengatakan dua-duanya wajib? Itu tadi alasannya. Qiyas. Dan qiyas itu termasuk hujjah bukan dalam usul fikih? Hujjah dalil. Ada nggak dalil yang digunakan? Dalil Al-Mughirah. Dan hadis Mughirah kata beliau lebih dekat kepada asal. Iya, ya dhaif sih. Cuman kan lebih dekat kepada asal kata dia. Jadi, iya dalil itu misalnya dalil itu dhaif. Tapi asalnya kan lebih dekat. Cuman sayangnya kok di sini kurang menganggap hadis Ali, padahal hadis Ali itu pertama sahih. Kedua jelas waqaitu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu khuffaihi ala gimana kata Ali bin Abi Thalib, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffaihi. Kan udah jelas itu, pakai itu aja khalas gitu loh. Tapi ya namanya ulama, mereka punya pendapat dan istinbat. Kemudian itu jadi mazhab kedua udah ya. Mazhab yang pertama tadi sudah, mazhab kedua udah. Yang kemudian, wa man rajjaha hadits Aliin rajjahahu min qibali mukhalafatihi lil qiyasi aw min jihati sanad. Nah, ulama ketiga yang mentarjih dan menitik beratkan hadis Ali masah a'la al-khuffain. Itu alasannya apa? Mukhalafati al-hadisi lil qiyas. Hadis tersebut menyelisihi qiyas. Apa maksud dari hadis tersebut menyelisihi qiyas? Ya. Menyelisihi kiasan terhadap basuhan yang merupakan atas dan bawah. Tapi sebenarnya menyelisihi kias sebenarnya bukan di situ tema keinginan dari ulama-ulama yang merajihkan hadis Ali ini. Bukan dari segi menyelisih kias, bukan. Yaitu dari min jihati sanad. Sanad, dari segi sanad. Karena hadis Ali ini sahih dan hadis Mughirah ini dhaif gitu atau tidak sekuat hadis Ali. Ya. Sebenarnya begitu ya. Karena begini, kalau misalnya mau dikiaskan dengan membasuh kaki, maka kenapa bagian atas dan bawah saja? Kenapa bagian samping juga nggak kena? Kenapa nggak sekalian semuanya? Gitu kan? Iya, gitu. Tapi kemudian mereka menjawab gini. Tapi dalam hadits Mughirah memang tidak disebutkan samping-samping. Atas dan bawah saja, samping enggak. Maka kita berpatuk pada itu. Karena hadits Mughirah lebih dekat kepada asal. Maka mungkin kita bilang, oke, tetapi kan antum selama ini pakai metode apa? Qiyas kan untuk menguatkan ini. Iya, ada hadits Mughirah. Kita kan itu dhaif. Kemudian kalian antum beralasan, oh, ya udah dengan kedhaifannya tapi dia lebih dekat kepada kiasan yang paling sahih, kepada paling dekat dengan asal.
Maka kalau mau lebih dekat lagi, sekalian semuanya, nggak usah masah lagi, bahkan ghusl sekalian dah. Jadi di sini bukan masalah qiyas atau gimana mereka ya. Min jihati sanad. Wal as'adu fi hadhihi al-mas'alati huwa Malik. Yang paling as'ad. Apa arti as'ad di sini ya, kawan? Paling mending, paling bagus, paling apik gitu loh. Ini kalimat halus untuk merojihkan gitu loh. Iya, beliau nggak bilang warajihu madhabu Malik, enggak. Beliau dengan halusnya mengatakan wal as'adu fi hadhil masalah huwa Malik. Yang paling berbahagia, yang paling apik di sini di masalah ini adalah Imam Malik. Apa Imam Malik gimana? Atas wajib wa sunnah. Wa amma man ajaza al-iqtisara ala mashil batin faqat fala a'lamu lahu hujjah. Adapun yang membolehkan udah bagian dalam saja, bagian bawah saja, atas enggak usah, maka aku enggak tahu hujahnya apa. Tapi ada, pastinya ada hujahnya, tapi lemah. Li'annahu, karena kata Ibnu Rusyd, saya enggak tahu tuh mereka argumentasinya apa. Padahal ini satu mazhab ya. Li'annahu la hadzal athara ittaba' wa la hadzal qiyas ista'mal. Ulama ini yaitu Ashab dan kawan-kawan yang mengatakan bahwasanya udah yang bawah yang wajib, yang atas enggak. Ini hadis enggak ikut, kias juga enggak pakai. Terus pakai apa gitu? Gitu. Kan ulama-ulama ini kan imma mentarjih hadis, imma mengkiaskan gitu. Ini enggak, yang ini yang keempat ini hadis dia enggak, kias juga enggak pakai. Udahlah, selalu lah gitu. Ini siapa yang pakai parfum seger ini? Enggak kayak gini aromanya. Apa Superpel apa? Kecium enggak bau apa seger gitu enak? Enggak, ini amber ini baunya bau kayak gini, baunya gelap, dark. Oh iya, Anda dari tadi ngomong. Dari tadi ngomong. Ya kan dari tadi ngomong. Ya itu yang antum cium itu. Indah kan baunya, mantap banget. Anda ngomongnya aja udah harum gitu loh, apalagi kalau Anda pakai minyak wangi beneran. Taib, itu khurafat tadi ya. Jadi percaya. Taib, itu tadi masalah khalas, kita sudah selesai masalah yang ats-tsaniyah. Insyaallah pada waktunya nanti kita akan lanjut masalah berikutnya ats-tsalitsah insyaallah taala. Ada soal? Di YouTube. Ayo fadhal. Di Facebook juga ada. Anda baca aja kali ya. Barakallahu fik gitu doang perasaan. Ada lagi ya? Enggak ada di Facebook mah. Ada. Masa sih? Apa pertanyaan? Anda enggak ngeliat kok. Apa alasan masih bisa dikiaskan dengan asal? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Oh. Anda enggak ngeliat, emang ada ya? Di apa? Oh, ini baru 3 menit yang lalu toh ya. Ustaz, apa alasan masah bisa dikiaskan dengan ghusl? Kiasannya bukan di masalah usap atau basuh, tapi kiasannya adalah di mahal, tempatnya, zonanya, spotnya, atas dan bawah. Di situ. Karena kalau masah sama ghusl itu masing-masing ada bukan kaifiyah, ada kadar airnya sendiri gitu loh. Jadi bukan di situ. Bukan dikiasan di masah atau ghuslnya. Karena kalau misalnya masah dikiaskan dengan ghusl, maka air yang dipakai harus banyak. Jadi yang dikiaskan di sini adalah mahallul masah. Jadi di robitnya di apa? Mahal, bukan di ghusl atau masah. Ya begitu. Tapi kalau robitnya atau kiasnya di mahal, tempat, harusnya bukan atas bawah aja yang diomongin, melainkan samping juga. Ya begitu. Ada lagi, Alwi? Di YouTube. Anda baca sendiri atau antum bacain? Sendiri aja, nggak mau baca sendiri. Ozil aja.
Dari Ozil aja, masya Allah. Ini mantan pemain Arsenal. Ya. Ustadz, bagaimana menebus dosa? Ana jima dengan istri, dia belum mandi junub. Jangan ngomong anan apa? Maksudnya antum ada seseorang pria gitu loh. Ana jima dengan istri, dia belum mandi junub. Besok paginya keluar lagi, padahal biasa hitungan harinya sudah selesai masa haidnya. Apa urusan junub dengan haid, ikhwan? Enggak, maksudnya junubnya ini belum mandi. Haid kali ya? Iya. Mandi junub sama mandi haid beda lah ya. Ya mandi besar juga dulu ya, tapi mandi junub karena junub, mandi haid karena haid. Orang haid nggak junub, orang haid ya haid. Mungkin gini pertanyaan, Ustadz, bagaimana menembus dosa ana jima dengan istri yang belum mandi haid? Gitu ya. Besok paginya keluar lagi. Padahal biasa hitungan harinya sudah selesai masa haidnya. Nggak boleh di jima dulu sebelum dia mandi dulu. Ya, mandi dulu baru jima. Mandi haid maksudnya. Ya. Adapun kafarahnya ana tidak tahu. Allahu a'lam. Ana tahunya hanya dia istighfar. Adapun kafarah khusus dengan ritual khusus ana tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya begitu. Khalas? Enggak ada lagi kan? Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.